Saya berbicara semacam ini bukan semata-mata karena saya ingin mengadu domba, kemudian saya ingin menghujat. Tidak, saya demi membela sebuah Al-Quran dan hadis yang mulai dikacaukan oleh Roma Irama ini. Min kunna bifasyatin sayi'atin min kunna bifasyatin sayi'atin. Dan berada pada kesempatan ini saya minta izin untuk membongkar kedok dan topeng bobrok, yaitu Roma Irama. Menjaga kina kita, hidup dunia terjaga, akhirat jadi indah. Dunia tidak kita, hidup dunia terjaga, akhirat jadi indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya minta izin untuk membongkar kedok dan topeng bobrok, yaitu Roma Irama. Tentang bagaimana beliau berdiri sebagai seorang ulama, seorang tokoh, seorang ahli agama, minimal seorang khotib yang ngerti agama. Tapi padahal hakikatnya dia bukan ulama, dia bukan orang yang ngerti agama. Dan dia tidak patut menjadi contoh karena dia orang yang sembarangan dan sembrono ketika menyampaikan hal-hal persoalan agama yang tidak dia ketahui. Kemana-mana dia mengatakan nasab palsu ba'alawi. Tapi padahal dia sendiri memalsukan Al-Quran. Dia sendiri memalsukan hadis. Saya katakan hal ini karena saya mempunyai bukti. Di dalam satu tempat saja ada beberapa pernyataan dan poin tentang keagamaan. Saya sampaikan, saya lihat ternyata itu palsu. Dan ini menambah-nambah Al-Quran, ini berani. Dan dia juga mengatakan bahwasanya ini hadis. Padahal bukan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ini tidak ada dasarnya. Saya katakan hari ini adalah orang yang paling bobrok ketika menyampaikan dengan berani bahwasanya ini Al-Quran. Dan ini nambah-nambah Al-Quran. Karena demi gengsinya, takut malu karena ada banyak fansnya. Dikira dia tidak ahli agama, tidak ahli Al-Quran. Lalu dia berani menyampaikan Al-Quran padahal dia tidak tahu. Dia tidak ingat dan dia lupa misalkan. Kenapa dia maksakan diri? Perhatikan baik-baik dalam video ini. Kalau kalian baca Al-Ahzab 28 sampai 33. Jelas sekali bahwa ada satu kalimat ya nisa'an nabi man ja'a min kunna bi fasyatin sayi'atin yudha'af la adabu dhi'fain. Istri Nabi, kalau ada di antara kamu yang berbuat dosa yang nyata, azabmu 2 kali lipat. Subhanallah, ini luar biasa nekat dia. Karena apa? Karena misalkan dia itu paham betul bahwasanya tahrif, merubah Al-Quran, ketika disengaja maka dia kafir dan murtad keluar dari Islam. Semoga ini tidak sampai ke sana. Karena misalkan dalam kejerobohannya saja, lalu dia mengira-ngira dia berdosa. Ini Al-Quran. Ini bukan kata kakek-kakekmu, ini bukan kata orang tuamu, ini bukan kata gurumu, tapi ini kata Allah Subhanahu wa taala yang berani Anda tambah-tambah. Yang pada hakikatnya dan semestinya ayat ini berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya nisa'an nabi may ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinah yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Bagaimana Roma Irama telah merubah ayat ini dan menambah-nambahi bifahishatin sayyi'atin ditambah sayyi'atin. Min kunna bifasyatin sayi'atin min kunna bifasyatin sayi'atin. Kemudian mayyati diganti menjadi manja'a. Bahwa ada satu kalimat ya nisa'an nabi man ja'a min kunna bifasyatin sayi'atin man ja'a min kunna bifasyatin sayi'atin. Dari mana dia punya Al-Quran? Perhatikan, Anda harus bertobat, harus beristighfar dan bersyahadat lagi ketika Anda memang sengaja demi gengsi di depan masyarakat, di depan umat dan di depan fans berat Anda. Kalau misalkan ada yang mengatakan, itu kan cuman salah, ini kan cuman misalkan lupa membaca Al-Quran. Perhatikan baik-baik, di dalam tempat yang sama, satu majelis yang sama, dia telah mengarang hadis. Sesuatu yang disampaikan adalah maqal athar dari sahabat, dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ada beberapa redaksi yang berbeda dari selain Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ada yang mengatakan ini tidak jelas dari siapa, tapi ini adalah bagian daripada motivasi yang selaras dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ini bukan hadis. Sekali lagi, ini bukan hadis. Apa yang disampaikan orang Irama dalam berikut ini. Orang akhirnya ternyata kalau perjuangan ini tidak terorganisir, maka Nabi SAW bersabda ya bahwa kezaliman yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang
tidak terorganisir. Maka PWI LS adalah organisasi untuk mengcounter agenda Ba'alawi dalam rangka ingin menjajah Indonesia secara spiritual, secara ekonomi, dan secara politik. Maka hukumnya wajib kita dukung PWI. Paham? Paham? Oke. Redaksi benarnya adalah hakun bi ghairi nizam yaghlibuhu batil binizam, bahwasanya sesuatu yang benar, sesuatu yang hak ketika tidak terorganisir dengan baik, ini akan dikalahkan oleh sesuatu yang batil meskipun tapi terorganisir, tertata dengan baik. Ini bukan hadis, sekali lagi sebagaimana disampaikan oleh Bang Haji Roma Irama barusan. Maka Nabi SAW bersabda ya bahwa kezaliman yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Maka Nabi SAW bersabda ya bahwa saya tidak akan bahas PWI di sini. Saya akan membahas kebejatan yang disampaikan Roma Irama karena dia telah melakukan hal-hal kesalahan fatal, dia telah mengarang-ngarang hadis, kemudian menambah-nambahi Al-Quran, merubah Al-Quran juga. Kalau misalkan dia tidak sengaja, mungkin tidak masalah, sebagaimana di dalam Al-Quran, "Walaisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bih." Ketika misalkan kesalahan itu dia keliru, lupa, tidak sengaja, tidak masalah. Tapi tetap tidak layak dia sebagai seorang yang dianggap mengerti terhadap persoalan agama. Dia tidak hati-hati dalam persoalan agama. Maka dari itu masa Anda percaya dia mengatakan, mengklaim bahwasannya bukan keturunan Nabi, mengatakan reject, ini adalah orang yang mempunyai konspirasi ingin menguasai dan berpolitik dan lain sebagainya. Apakah Anda percaya dengan omongan Roma Irama semacam itu? Dia saja berani merubah dan mengganti Al-Quran, kemudian mengada-ngadakan sebuah hadis. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan dan mengingatkan dengan keras bahwasanya man kadziba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbicara tentang sesuatu mengada-ngada bahwa ini dariku, kata Nabi, padahal dia bukan, maka falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka siap-siap dia booking seat di neraka. Siap-siap Roma Irama melompat ke dalam neraka. Maka kesimpulannya, saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada, para awam dimanapun Anda berada, saya berbicara semacam ini bukan semata-mata karena saya ingin mengadu domba, kemudian saya ingin menghujat. Tidak, saya demi membela sebuah Al-Quran dan hadis yang mulai dikacaukan oleh Roma Irama ini. Dan juga untuk meluruskan dan memahamkan kepada Anda semuanya, orang awam menganggap dia adalah seorang ulama, dia ngerti agama. Sekarang kita beberkan kesalahan-kesalahan dari kecerobohannya. Dia kemudian mengangkat dirinya seorang ahli agama, padahal dia hanya bisa berpidato, menghiasi kata-katanya, kemudian memberikan satu bumbu-bumbu sehingga para awam dan orang-orang yang fan-fan beratnya kemudian terpesona dengan dia ahli agama, ternyata bukan hanya seniman. Imam Ibnul Jauzi mengatakan rubba khatibin yu'jibuka mantiquhu, bahwasanya banyak orang yang ahli pidato tapi dia hanya bisa menghipnotis Anda saja. Kata-katanya bagus. Walaysa ma'ahu minal ilmi, padahal dia tidak punya ilmu. Illa ma yu'inuhu 'alal khatib, kecuali hanya menghias kata-katanya, hanya merangkai kata-katanya, sok sastra dan lain sebagainya, menggunakan nada dan dakwah. Ya, tidak apa-apa kalau misalkan seperti itu. Tapi hari ini Anda lihat bagaimana apa yang keluar dari Roma Irama, banyak fitnah terhadap habaib. Bukan nada dan dakwah, tapi nada dan fitnah. Dan sebagai penutup kepada Anda semuanya, saya akan sadarkan bahwa sebuah hadis Nabi Muhammad SAW dari Abdullah bin Mas'ud bahwa innakum fi zamanin katsirun ulama'uhu qalilun khutaba'uh. Di hari ini kalian berada di satu zaman di mana ulamanya, orang ahli ilmunya, ahli fikihnya itu banyak sekali. Qalilun khutaba'uhu, namun sedikit orang yang berpidato. Enggak perlu pidato karena semuanya pada alim. Wal 'amalu fihi khairum minal ilmi. Di saat inilah amal itu lebih baik, lebih utama daripada ilmu. Kenapa? Karena semuanya pada berilmu, tinggal mengamalkan ilmunya saja. Tapi wa sayati zamanun qalilun ulama'uhu katsirun khutaba'uhu, kata Nabi Muhammad SAW. Dan suatu saat kamu akan tiba saatnya qalilun ulama'uhu, akan sedikit ulama-ulamanya. Dia tidak ngerti agama, tapi dia berani tampil, akhirnya katsirun khutaba'uhu. Jadi banyak para penceramahnya. Artis-artis bisa menjadi penceramah, kemudian banyak followernya jadi penceramah, kemudian seorang hafal Al-Quran suaranya bagus jadi penceramah. Ini di akhir zaman.
Maka di saat itu para awam, para sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada, sadarilah bahwa wal ilmu fihi khairum minal amal, bahwa ilmu di saat itu ketika sedikit para alimnya, sedikit orang ahli fikihnya, dan banyak ahli khutbahnya, orang yang berpidato penceramahnya, pada saat itu al ilmu khairum minal amal, ilmu lebih utama daripada amal. Maka perhatikan, dalam kesempatan ini benang merahnya adalah ayo ngaji betul-betul, supaya kita tidak terkecoh dengan orang-orang semacam Rhoma Irama ini. Supaya kita tidak terkecoh, oh dikit-dikit karena dia berjubah, bersorban, oh dikiranya ulama. Karena dia memegang dakwah, kemudian membaca Al-Quran, beberapa hafalan-hafalan Al-Quran, hafal 30 juz pun, itu bukan ulama. Bukan. Tapi sebatas hafal, itu malah yang membuat para awam itu terkecoh. Gitu loh. Bukan. Perhatikan baik-baik. Jadi ini adalah pelajaran penting yang harus kita pegang sebagai prinsip untuk menjaga keagamaan kita, keilmuan kita, dan kita selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat, semoga tidak terkecoh lagi, dan doakan Rhoma Irama segera tobat sebelum ajal menjemputnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepesan Gus Bro. Berat apapun tantangannya, seberat apapun yang harus kita pikul, banhadu nuhudur rawaya. Jadilah sebagaimana onta yang harus membebani dirinya, yang harus membawa beban berat seperti apapun saja. Ketika berdiri, maka berdirilah onta tersebut. Ketika maju, berdiri, maka dia akan berdiri dan mengangkat badannya sekuat mungkin. Ini pesan dari Syekh Mustafa Al-Ghulaya ini. Ketika itu semua dilaksanakan, majulah kita sebagaimana kita macan yang sedang kelaparan. Berdirilah kita sebagaimana onta yang memikul beban seberat apapun saja. Maka tahya bikumul ummah. Umat akan bangkit, bangsa akan jaya, semua akan merdeka, dan Islam berada di dalam puncak kejayaannya. Takbir. Benteng akidah kita, hidup dunia terjaga, akhirat jadi